Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Dwi Aprilia, Tadris Kimia IAIN Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 12212183070. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai laju reaksi, yakni materi ketiga pada kelas 11 semester 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran mulai awal sampai akhir mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bacaan ummul kitab dilanjut dengan doa sebelum belajar. Nah, adik-adikku sekalian, pada materi laju reaksi ini ada 3 submateri yang harus kita pelajari, yakni ada pengertian laju reaksi, faktor yang mempengaruhi laju reaksi, serta teori tumbukan. Apa saja pembahasannya? Simak video sampai akhir ya. Memasuki submateri yang pertama, yakni pengertian laju reaksi. Pada dasarnya, reaksi-reaksi kimia itu berlangsung dengan laju reaksi yang beraneka ragam. Ada laju yang cepat, ada pula laju yang lambat. Di gambar tersebut tertera 5 fenomena yang 3 diantaranya merupakan reaksi yang berjalan dengan lambat, yakni ada perkaratan besi, reaksi-reaksi kimia dalam tubuh, dan reaksi antara bahan cat dengan oksigen. Itu merupakan fenomena di mana laju reaksi yang timbul merupakan laju reaksi yang berjalan lambat. Nah, 2 yang di bawah yakni reaksi pada larutan asam basa dan reaksi pembakaran antara campuran bensin dan udara pada mesin kendaraan bermotor merupakan contoh dari fenomena yang memiliki laju reaksi yang sangat cepat. Lantas, mengapa sih ada yang lajunya sangat cepat, ada pula lajunya yang sangat lambat? Kata laju mempunyai hubungan dengan selang waktu. Apabila waktu yang diperlukan singkat, berarti lajunya besar. Sebaliknya, jika selang waktunya panjang, dikatakan bahwa lajunya tersebut kecil. Jadi, laju berbanding terbalik dengan waktu. Adapun rumusnya bisa dikatakan R sama dengan delta C per delta T, yang mana laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi per selang waktu. Untuk lebih memahaminya, bisa dilihat di contoh soal. Pada reaksi A menjadi B, diketahui bahwa konsentrasi A mula-mula 8 molaritas. Setelah 3 detik ternyata menjadi 2 molaritas. Tentukan laju reaksinya. Jika R sama dengan delta C per delta T, maka 8 dikurangi 2 molaritas sama dengan 6 molaritas per 3 detik, yakni laju reaksi pada reaksi A menjadi reaksi B sama dengan 2 molaritas per detik. Bisa dipahami sampai sini? Hubungan perubahan konsentrasi dan waktu untuk reaksi perubahan A menjadi B dapat digambarkan ke dalam bentuk diagram berikut ini, yakni pada awal reaksi konsentrasi A maksimal, sedangkan pada konsentrasi B sama dengan 0, yakni zat belum terbentuk. Nah, laju reaksi pada tahap awal berlangsung cepat karena konsentrasinya semakin kecil. Sebaliknya, konsentrasi B mula-mula kecil, makin lama makin besar. Lanjut ke submateri yang kedua, yakni faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Proses berlangsungnya reaksi kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi jumlah tumbukan antar molekul dari zat-zat yang bereaksi. Suatu reaksi akan berlangsung lebih cepat
jika tumbukan antar partikel dari zat-zat bereaksi lebih sering terjadi dan lebih banyak. Sebaliknya, reaksi akan berlangsung lebih lambat jika hanya sedikit partikel dari zat-zat bereaksi yang bertumbukan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lain konsentrasi, luas permukaan sentuhan, temperatur, serta katalis. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Persamaan laju reaksi merupakan persamaan aljabar yang menyatakan hubungan laju reaksi dengan konsentrasi reaksi. Dalam setiap percobaan, konsentrasi salah satu reaksi diubah-ubah, sedangkan konsentrasi reaksi lain dibuat tetap. Nah, adik-adik bisa lihat di persamaan reaksi yang ada di kotak itu. Persamaan laju reaksinya, R sama dengan K, konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N, di mana R sama dengan laju reaksi, K sama dengan tetapan laju reaksi, N dan N adalah order atau tingkat reaksi pada reaksi A dan B. Lanjut ke faktor yang kedua, bagaimana pengaruh luas permukaan sentuhan terhadap laju reaksi? Luas permukaan sentuhan antara zat-zat yang bereaksi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi bagi campuran bereaksi yang heterogen. Semakin luas permukaan sentuhan antara zat-zat yang bereaksi, semakin banyak molekul-molekul yang bertumbukan dan semakin cepat pula reaksinya. Nah, bisa dilihat pada tabel nih, ada percobaan 1 dan 2, yang mana antara HCl dicampur dengan batu pualam. Batu pualamnya di sini berupa butiran sebesar pasir, dan yang kedua berupa satu keping langsung dimasukkan. Bisa dilihat pada waktu yang diperlukan, percobaan 1 memiliki waktu 35 detik dan percobaan 2 memiliki waktu 60 detik. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya pualam berbentuk butiran lebih cepat bereaksi dengan larutan HCl daripada pualam berbentuk kepingan. Dalam masa yang sama, pualam butiran mempunyai luas permukaan sentuhan lebih besar daripada luas permukaan satu keping pualam. Seperti itu. Lanjut ke faktor yang ketiga, bagaimana sih pengaruh temperatur terhadap laju reaksi? Bisa dilihat pada tabel, di situ ada 3 macam percobaan, yakni di gelas kimia 1 memiliki temperatur sebesar 27 derajat Celcius, gelas kimia 2 37 derajat Celcius, dan gelas kimia 3 memiliki temperatur 47 derajat Celcius. Ternyata waktu yang diperlukan itu berbeda-beda. Di gelas kimia 1 waktunya 30 detik, gelas kimia 2 15 detik, dan gelas kimia 3 7,5 detik. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi temperatur reaksi, makin cepat laju reaksinya. Untuk setiap kenaikan temperatur sebesar 10 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat dari semua. Adapun kenaikan ini bisa berbeda-beda pada setiap reaksi. Next ke faktor yang terakhir. Bagaimana pengaruh katalis terhadap laju reaksi? Sebenarnya katalis itu apa sih? Katalis adalah suatu senyawa kimia yang menyebabkan reaksi itu menjadi lebih cepat untuk mencapai kesetimbangan tanpa mengalami perubahan kimiawi di akhir reaksi. Bisa dilihat pada diagram. Di sini, reaktan atau pereaksi ada yang menggunakan katalis dan tidak, di mana energi aktivasi tanpa katalis itu lebih tinggi, sementara energi aktivasi dengan katalis itu lebih rendah. Berdasarkan teori tumbukan, katalis berperan menurunkan energi aktivasi. Katalis mengubah langkah reaksi dari yang energi aktivasinya tinggi ke arah reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah.
Materi yang terakhir yakni teori tumbukan. Reaksi kimia terjadi sebagai akibat tumbukan antara molekul-molekul. Jumlah tumbukan antar molekul-molekul per satuan waktu disebut dengan frekuensi tumbukan. Lalu, apa benar jika setiap tumbukan itu pasti menghasilkan reaksi? Menurut pengertian teori tumbukan, selama tumbukan antara molekul A2 dan B2 yang mana dianggap sebagai ikatan AA dan BB putus dan terbentuk ikatan AB. Pada gambar di atas ditunjukkan bahwa anggapan itu tidak selamanya berlaku untuk setiap tumbukan. Molekul-molekul harus mempunyai orientasi tertentu agar tumbukan itu menjadi efektif lantas menghasilkan reaksi kimia. Jumlah tumbukan yang orientasinya tidak memungkinkan terjadi reaksi umumnya lebih banyak daripada jumlah tumbukan yang memungkinkan terjadinya reaksi. Berbicara mengenai peluang suatu tumbukan menghasilkan reaksi, yang pertama luas permukaan sentuhan. Jika luas permukaan sentuhannya itu besar, maka molekul yang bertumbukan itu semakin banyak. Lantas, reaksi akan lebih cepat berlangsung. Kedua, dapat dilihat dari sifat kimia pereaksinya. Di sini, senyawa-senyawa ion lebih cepat bereaksi daripada senyawa-senyawa kovalen. Mengapa demikian? Karena senyawa ion itu tidak memerlukan energi tumpukan untuk memisahkan ikatan. Sementara pada senyawa kovalen diperlukan energi tumbukan untuk memisahkan ikatannya. Ketiga, dilihat dari konsentrasi. Jika konsentrasi pereaksinya itu besar, maka jumlah partikel per satuan volumenya itu juga besar. Sehingga tumbukan antar partikel itu semakin banyak terjadi dan reaksi lebih cepat berlangsung. Nah, keempat dari suhunya. Jika suhunya semakin tinggi, maka gerakan partikelnya itu semakin aktif. Energi kinetik partikelnya pun semakin besar, tumbukan yang efektif pun semakin banyak, sehingga reaksi lebih cepat berlangsung. Yang terakhir, tergantung pada jenis katalis, bisa homogen atau heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang memiliki fase yang sama dengan pereaksi dan bekerja melalui penggabungan dengan molekul atau ion pereaksi membentuk keadaan antara. Keadaan antara ini bergabung dengan pereaksi lainnya membentuk produk, dan setelah produk dihasilkan, katalis melakukan regenerasi sebagai zat semula. Jika suatu katalis itu heterogen, maka katalis yang berbeda dengan fase pereaksi dan produk. Katalis ini biasanya berupa padatan dalam reaksi gas atau cairan. Adapun reaksi yang terjadi pada permukaan katalis heterogen. Untuk alasan ini, katalis biasanya dipecah-pecah menjadi butiran yang lebih halus. Demikian sedikit banyak penjelasan terkait materi laju reaksi. Semoga penjelasan dari awal sampai akhir bisa mudah difahami, dan apabila adik-adik sekalian ada yang mau ditanyakan, silakan komentar ya pada video ini. Marilah kita tutup pembelajaran dengan doa penutup majelis. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.